Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat istirahat. Di masa pandemi sekarang ini, tentu membuat kita harus senantiasa waspada ya. Ingat, bukan takut, melainkan hati-hati dan waspada. Selain itu, di masa pandemi ini juga mengharuskan kita untuk senantiasa hidup bersih, menjaga kebersihan. Hal ini bersesuaian dengan ajaran agama Islam untuk senantiasa menganjurkan kepada umatnya agar menjaga kebersihan. Dalam ajaran agama Islam dikenal dengan istilah toharoh. Nah, apa itu toharoh? Secara bahasa, toharoh artinya bersuci, membersihkan kotoran, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Nah, secara istilah, toharoh berarti menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh menggunakan air atau tanah yang bersih. Lalu, bagaimana praktik toharoh jika dikaitkan dengan pandemi corona saat ini? Saya Siti Nur Anissa sebagai pengantar video kali ini. Simak video berikut ya. Saya Anissa NIM 430201970 akan menjelaskan mengenai perbedaan mazhab wudhu dan tata cara pelaksanaannya salah satu di antara keempat mazhab tersebut. Kan ini lagi musim pandemi. Iya. Nah, kita itu juga harus apa? Kalau keluar pakai masker. Ya. Enggak cuma pakai masker, sebenarnya kita juga harus pakai sanitizer dibawa kemana-mana kalau kita habis megang sesuatu gitu ya kan. Terus lebih amannya kita pakai sabun sebelum melakukan sesuatu. Ya sih, gitu. Jaga jarak aman juga ya kan. Ya. Perbedaan tata cara wudhu menurut mazhab. Nah, yang pertama yaitu menurut mazhab Syafi'i. Yang A adalah membaca bismillah, hukumnya sunnah. Yang kedua, niat wudhu dilakukan dengan melafalkan atau di dalam hati, hukumnya wajib. Yang ketiga, berdoa sebelum wudhu, hukumnya sunnah. Yang keempat adalah membasuh kedua telapak tangan. Yang kelima, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung, hukumnya itu wajib. Yang keenam adalah membasuh wajah, dimulai dari bagian yang ditumbuhi rambut sampai dagu, hukumnya adalah wajib. Yang ketujuh adalah membasuh kedua tangan sampai siku, hukumnya juga wajib. Selanjutnya, membasuh sebagian kepala, sedikit boleh, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah membasuh kedua telinga dengan air yang baru untuk masuk kepala lebih baik dan hukumnya adalah sunnah. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki secara merata sampai kedua mata kaki, hukumnya wajib. Dan yang terakhir adalah tertib, hukumnya sunnah. Yang kedua adalah menurut mazhab Hanafi. Yang pertama adalah membaca bismillah, hukumnya sunnah. Yang kedua niat, hukumnya juga sunnah. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan dan memasukkan sebagian jari-jari tangan ke yang lain, hukumnya sunnah. Yang keempat adalah memasukkan air ke mulut, hukumnya juga sunnah. Yang kelima adalah membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai penghabisan dagu, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku, hukumnya wajib. Kemudian adalah membasuh sebagian kepala dari permulaan kepala sampai tengkuk, hukumnya sunnah. Ya, kemudian membasuh kedua telinga, hukumnya sunnah. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah tertib. Yang ketiga adalah menurut mazhab Hambali. Yang pertama adalah niat, hukumnya wajib. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan, hukumnya sunnah. Yang ketiga adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya sunnah. Selanjutnya adalah membasuh muka, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah membasuh kedua tangan, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala dari bagian yang ditumbuhi rambut sampai ke tengkuk, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah mengambil air baru untuk membasuh kedua telinga, hukumnya sunnah. Selanjutnya adalah tertib, hukumnya wajib. Yang terakhir adalah menurut mazhab Maliki. Yang pertama adalah membaca bismillah, hukumnya sunnah. Yang kedua niat, hukumnya wajib. Yang ketiga adalah membasuh dan membersihkan kedua tangan sampai pergelangan tangan, hukumnya sunnah. Selanjutnya adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya sunnah. Kemudian membasuh muka, hukumnya wajib.
Kemudian adalah membasuh kedua tangan sampai siku, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah membasuh seluruh kepala dari arah depan dan membalikannya, hukumnya wajib. Selanjutnya adalah mengusap kedua telinga luar di dalam dengan air baru. Kemudian ada tertib, hukumnya wajib. Bersegera antara satu dengan yang lain dan menggosok bagian yang dibasuh, hukumnya wajib. Oke, ini kan kita mau ke masjid nih. Nah, sebelum kita masuk ke masjid kan ada bilik desinfektan. Jadi kita harus masuk ke situ dulu biar steril gitu. Oke. Kita masuk ya? Iya. Nah, untuk mencegah penularan COVID, ketika berwudu, kita juga memberi jarak antara orang satu dengan yang lainnya itu 2 kran. Ya benar sekali, dengan cara itu kita dapat meminimalisasikan penyebaran COVID-19 dan dengan cara seperti itu kita juga dapat memaksimalkan pencegahan COVID itu sendiri. Di sini saya akan mempraktikkan wudu mengenai mazhab Syafi'i. Itu berdoa di Rasul hadasil aswari fardolil dan Setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Nama saya Risma Eka Febrianti, NIM 0057. Menjaga wudhu sebagai upaya pencegahan corona. Di masa pandemi saat ini, protokol kesehatan menganjurkan kita untuk selalu cuci tangan sebelum ataupun setelah beraktivitas dari tempat-tempat yang berpotensi dalam penyebaran virus. Sebagai umat Islam, Nabi sudah memberikan anjuran kepada umatnya untuk menjaga wudhu. Sebagaimana seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal radhiyallahu an ketika sholat subuh, yang artinya hadis tersebut, "Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku amal soleh yang kamu kerjakan dan paling diharapkan manfaatnya di sisi Allah dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam dalam mimpi aku mendengar suara sandal langkah kakimu di dalam surga." Maka Bilal radhiyallahu an berkata, "Tidaklah aku mengamalkan satu amal soleh dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya di sisi Allah. Lebih dari amalan itu, tidaklah aku berwudu dengan sempurna pada waktu malam atau siang kecuali aku mengerjakan sholat. Dan wudu itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah bagiku untuk aku kerjakan." Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, akan berguna sekali jika bukan hanya cuci tangan dengan sabun sebagai upaya pencegahan COVID-19. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, tapi kita juga bisa melengkapinya dengan sekaligus berwudu. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh teman saya yang bernama Anis Sofia mengenai perbedaan wudu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan saya akan mempraktikkan wudu menurut mazhab Syafi'i sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19 yang bisa dilakukan sebelum masuk ke dalam rumah. Baik, di sini saya akan sedikit mempraktikkan wudu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, niat.
Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan dari kanan ke kiri. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, basuh kaki. Dan yang keenam, tertib. Jangan lupa dipraktikkan. Ini salah satu pencegahan dari upaya pencegahan COVID-19. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dipraktikkan ya. Selain untuk mencegah penyebaran COVID-19, juga sekaligus sunnah loh. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Ada apa, Pi? Masuk, Pi. Masuk. Pi, aku tuh nyuruh kamu ke rumahku itu mau tanya, itu kan kamu kan kuliah di IAIN, apalagi itu kan institut Islam ya. Itu aku mau tanya tentang mandi junub itu loh. Aku kan masih bingung tentang mandi junub. Jelas gak sih? Mandi junub itu kan ada empat mazhab ya. Kalau yang aku pelajari dari fikih itu tuh seperti ini loh. Benar. Pertama tuh kalau kita sok ngomongnya mazhab Hanafi. Benar itu seperti ini loh. Apa itu? Berkumur-kumur. Istisqa. Apa itu? Masukin air ke dalam hidung dan basuh seluruh badan. Tuh, kalau menurut prakteknya mandi janatan mazhab Maliki itu tuh cuman ya lebih banyak ini kayaknya. Niat membasuh seluruh tubuh dengan air, menggosok badan, terus muawalah war dan menyela-nyela rambut. Terus kalau menurut mazhab Syafi'i itu niat membersihkan badan dari najis dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan permukaan kulit. Itu kalau menurut mazhab yang keempat, yang terakhir ini, mazhab Hanbali, itu standar cukupnya sah mandi janabah atau mandi besar itu dengan berniat, kemudian baca tasmiyah dan membasuh seluruh badan. Ada lagi yang mau gitu ya, jadi itu sih paham kasih ya. Iya ya, aku belum beli ya. Oke, siap. Di sini saya akan menjelaskan tentang mandi wajib atau mandi junub. Mandi wajib adalah mandi yang untuk menghilangkan hadas besar agar ibadah yang dilakukan seorang muslim bisa dianggap sah. Bagi mereka yang memiliki hadas besar atau dalam kondisi junub, diharamkan membaca Al-Quran, menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran, sholat, berdiam di masjid, serta tawaf mengelilingi Ka'bah. Terdapat beberapa sebab yang mewajibkan seorang muslim melakukan mandi wajib atau mandi besar. Sejumlah penyebab keharusan melaksanakan mandi wajib adalah menurut Imam Syafi'i adalah keluarnya sperma pada alat kelamin laki-laki, dan menurut 4 mazhab sepakat bahwa mandi wajib bila
wajib mandi bila dua khitan bertemu atau kemauan laki-laki dan perempuan terjadi persetubuhan. Untuk niat mandi wajib yaitu seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li rafil hadasil akbari minal jinabati fardolillahi ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mandi wajib yang baik dan yang benar menurut Imam Ghazali. Pertama-tama yaitu adalah membasuh tangan sampai 3 kali, kemudian membersihkan kotoran atau yang masih menempel pada tubuh kita. Selanjutnya adalah membasuh kepala 3 kali beserta dengannya. Kemudian membasuh badan kita mulai dari kanan 3 kali, kemudian kiri, dan selanjutnya adalah menggosok semua badan kita sampai bersih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Mustafa. Terima kasih kepada Mas Andi telah menjelaskan tentang mandi wajib. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Andi, yaitu mandi wajib seorang jenazah. Jenazah bukan mandi sendiri, yang artinya jenazah dimandikan oleh orang lain. Di sini kita harus ketahui jenazah seperti apa yang wajib untuk dimandikan atau disucikan. Yang pertama yaitu beragama Islam, muslim atau muslimah. Yang kedua, utuh tubuhnya. Yang ketiga, mati bukan karena mati syahid seperti ikut berperang pada zaman Nabi. Yang keempat yaitu bayi. Nah, di sini bayi yang wajib dimandikan yaitu bayi yang mati bukan karena keguguran. Selanjutnya yaitu syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mubalik, yang keempat berniat untuk memandikan jenazah, yang kelima tahu hukum dan tata cara memandikan jenazah, yang keenam yaitu dapat dipercaya, amanah, dan bisa menutupi aib seorang jenazah tersebut. Penjelasan yang selanjutnya yaitu cara-cara memandikan jenazah. Cara-cara memandikan jenazah itu dibagi menjadi 2, yaitu cara minimalis dan sempurna. Saya akan menjelaskan cara yang minimalis terlebih dahulu. Cara minimalis yaitu dengan cara menghilangkan najis yang ada pada tubuh jenazah, lalu menyiram air dengan rata pada tubuhnya. Jika cara tersebut sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka jenazah tersebut sudah terbilang dimandikan dan gugurlah kewajiban orang lain dalam memandikan jenazah tersebut. Lalu cara yang selanjutnya yaitu cara yang sempurna. Yang pertama dilakukan yaitu meletakkan jenazah di tempat yang sepi atau di tempat yang lebih tinggi, seperti di atas meja atau di atas keranda. Nah, dan juga jangan lupa menutup auratnya dengan kain. Yang selanjutnya yaitu orang yang memandikan jenazah itu memposisikan jenazah duduk sedikit miring ke belakang, lalu ditopang dengan tangan kanannya. Tangan kiri itu membasuh bagian tubuhnya dan menggunakan kain atau sapu tangan untuk membersihkan lubang belakang ataupun depan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu membasuh bagian kepala dan muka dengan sabun dan menyisir jika ada rambut seorang jenazah. Jika ada rambut yang rontok, nah itu juga ikut disucikan dan ikut dikafankan. Yang selanjutnya
yaitu membasuh sisi bagian tubuh itu sebelah kanan di bagian dekat muka, lalu dilanjutkan membasuh bagian tubuh yang kiri yang di dekat muka, lalu dilanjutkan membasuh bagian kanan juga, ini di bagian dekat tengkuk, dan dilanjutkan bagian tubuh yang kiri yang di dekat tengkuk. Nah, lalu selanjutnya menyiramnya dengan air secara merata. Nah, cara ini belum selesai. Menyiramnya dengan air merata yang pertama itu disunahkan untuk mengulang 2 kali lagi siraman agar memenuhi cara-cara memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut tidak melakukan ihram, maka siraman terakhir itu sedikit dicampuri dengan kapur barus. Nah, perlu kita ketahui memandikan jenazah itu dalam syariat Islam yaitu memuliakan dan mensucikan jenazah tersebut. Saya Siti Muftuhah, NIM 4302-01956. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum, tata caranya, serta akan mempraktekkan cara bagaimana tayamum. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, tayamum ini tidak menggunakan air, tetapi menggantinya dengan pasir maupun debu. Nah, tayamum itu ada beberapa syarat sahnya dan juga ada tata caranya tersendiri. Assalamualaikum. Salam. Ya, bentar. Ada apa? Mau tanya sesuatu. Oh, ya silakan masuk dulu. Ya. Masuk dulu. Mau tanya apa Kan nih? saya kemarin ditanyain sama adikku kan, Ya. bagaimana tata cara tayamum dan bagaimana cara membersihkannya, cara mencucikannya gitu loh. Nah, jadi tayamum itu bersuci atau membersihkan diri dari hadas besar maupun hadas kecil, tapi tidak menggunakan air. Jadi diganti menggunakan pasir ataupun debu. Ada beberapa alasan kita melakukan tayamum. Yang pertama yaitu ketika kita sakit dan tidak diperbolehkan menggunakan air, maka kita bisa mengganti dengan bertayamum, yaitu salah satunya dengan debu atau pasir. Nah, yang kedua yaitu musafir, ketika kita berada dalam perjalanan jauh. Nah, kita kan pasti tidak sempat untuk mendapatkan air, atau kita ada air tapi hanya untuk buat minum. Jadi kita bisa mengganti dengan bertayamum. Begitu, paham? Paham. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara tayamum? Apakah bersama dengan wudhu biasa? Berbeda. Kalau tayamum itu lebih simpel lagi. Nah, kalau wudhu kan sudah dijelaskan dalam hari-hari, kita pasti udah tahu ya. Nah, kalau tayamum itu yang pertama yaitu kita menghadap kiblat dulu. Oh ya. Itu terus kita ambil debu. Caranya gini. Terus kita ambil, terus bisa kita tiup dulu. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita dikasih dulu aja. Nah, setelah dari wajah kita ambil lagi debu yang suci ya, tapi beda dari yang tadi. Jadi kita taruh sini, terus kita gini, habis itu kita tiup lagi. Nah, setelah tiup kita gini, pakai tangan seperti ini. Setelah itu baru seperti ini. Jadinya gini. Terus kita diganti lagi sini, habis itu gini. Dan selesai. Seperti itu tata caranya. Demikian dari percakapan dan penjelasan saya tadi.
sekali kaitan antara bab toharoh dan juga upaya pemutusan mata rantai COVID-19. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga yang kami sampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Meskipun jumlah kasus positif di Indonesia semakin meningkat tiap harinya, bukan berarti kita kemudian malah harus bersikap seenaknya, malah justru sebaliknya. Semakin bertambahnya jumlah kasus positif, itu harusnya membuat kita semakin sadar untuk bisa menjaga diri dan juga melakukan pencegahan virus corona ini. Jadi, tetap ikuti protokol kesehatan, stay at home, stay safe. Indonesia jangan terserah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.